Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu reaksi reaksi reduksi, dan oksidasi. Dari definisi itu, kalian tahu di definisi ketiga, oksidasi adalah naiknya bilangan oksidasi. Reduksi adalah turunnya bilangan oksidasi. Nah, untuk mengetahui itu oksidasi atau reduksi, berarti kita harus tahu dulu bilangan oksidasinya berapa. Kalau bilangan oksidasinya sudah kita ketahui berapa, baru kita bisa lihat, oh bilangan oksidasinya naik, berarti oksidasi. Oh bilangan oksidasinya turun, berarti reduksi. Oke, berarti kita akan pelajari di pertemuan kali ini bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 10, Ibu ingatkan kembali, karena kalau kita tidak bisa menentukan bilangan oksidasi, maka kita akan kesulitan dalam menyetarakan reaksi redoks. Baik anak-anak, dilihat definisinya, ini sudah Ibu berikan di WA Group. Materi ini juga di e-learning sudah Ibu berikan. Video ini ditujukan untuk menjelaskan apa yang sudah Ibu berikan di WA Group catatannya ya. Bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan listrik yang dimiliki atom-atom atau suatu senyawa, di mana elektron ikatan itu akan didistribusikan ke atom yang lebih elektronegatif. Oke, itu definisinya. Coba kita langsung saja ke bagaimana menentukan bilangan oksidasi dari sebuah atom. Yang pertama, atom bebas itu biloknya 0. Kemudian yang kedua, kalau dia punya muatan, ini kalau dia ada muatan, maka biloknya adalah muatannya. Ingat, kalau dia tidak bermuatan, itu 0, sementara kalau dia bermuatan, itu adalah muatannya. Lihat di sini, unsur-unsur dan biloknya. Ada unsur golongan 1, alkali, maka biloknya 1. Untuk unsur-unsur nih, Ag, biloknya 1, Al biloknya 3, CuHG biloknya 1 dan 2. Ya, kemudian Fe itu biloknya 2 dan 3. Logam alkali biloknya 2, Zn, Au dan lain sebagainya. Oke, simak penjelasan Ibu berikut. Oke, kita lihat di depan. Kalau unsur sendirian, P sendirian biloknya 0, S sendirian biloknya juga 0, H2 biloknya juga 0. Bilok total ya nak ya, ini bilok total 0. Kemudian kalau Ibu punya HNO3 biloknya juga 0, K2SO4 biloknya juga 0. Bilok semuanya 0. Paham ya? Kemudian HCl berapa biloknya? 0. Bilok totalnya 0. Oke, sekarang kalau dia punya muatan Ca, ini biloknya 0, tapi kalau Ca2 positif, maka muatannya 2. Ya, kalau ada sendirian Ca2 positif muatannya Mg. Berapa bilok Mg? 0, tapi kalau ada Mg2 positif, maka biloknya 2. Ada Cl. Berapa bilok Cl? 0. Tapi kalau ada Cl negatif, maka biloknya adalah negatif 1. Kemudian ada apa lagi ya? Contohnya Br. Nah, Br. Biloknya berapa Br? 0. Tapi kalau ada Br negatif, maka biloknya min 1. Oke, nanti dilihat di catatannya aturan-aturannya. Kemudian untuk golongan 1A itu biasanya biloknya 1. Kalau golongan 2 itu biloknya 2. Kemudian kita akan tentukan bilok dari unsur-unsur di dalam sebuah senyawa. Ingat, unsur-unsur di dalam senyawa. Ini aturan yang paling pokok, kalian harus tahu. H itu biloknya adalah 1. Kalau O itu biloknya min 2. Ini patokannya ya. Ini dulu yang ditentukan. Kalau H biloknya 1, kalau O biloknya min 2. Oke,
Kita lihat dalam sebuah senyawa ya nak. Ini ingat, ini dalam sebuah senyawa. Kalau yang tadi H biloknya 0 kalau sendirian. Tapi kalau dalam sebuah senyawa dia biloknya 1. Kalau O adalah min 2. Oke. Kita lihat apa maksud H di dalam sebuah senyawa. Contohnya ibu punya CO2. Berapa bilok CO2? 0. Ya, bilok CO2 0. Nah, CO2 bilok totalnya 0. O di dalam senyawa. O-nya ini di dalam senyawa ya, di dalam CO2. Kawannya, ada kawannya maksud Ibu. CO2, O di dalam senyawa min 2. Berarti ini min 2. Karena ada 2, berarti ini min 4. Nah, CO2 ini bilok totalnya 0. Sementara O2 ini min 4. Berarti berapa bilok C? Bilok C adalah 4. Ya, kenapa? Ini 4, C-nya biloknya 4, O-nya min 4, maka total semua adalah biloknya 0. 4 dan min 4. Oke, contoh kedua, HCl. Berapa bilok total HCl tadi? Biloknya 0. Nah, ada H dan ada Cl. Kita tentukan ini aturannya. H1, O-2. Ini HCl 1. Berarti H-nya dulu. H-nya kita tentukan dulu yang H atau O ya. H-nya 1. Berarti ini 1. Berapa Cl-nya supaya totalnya jadi 0? Cl-nya adalah min 1. Oke. Di sini. Ini yang contoh selanjutnya. CaO. Berapa bilok CaO? Totalnya 0. Ada Ca, ada O. Ayo, berarti kita pakai mana? O, min 2. Berarti ini min 2. Kalau CaO itu 0, O min 2, berarti berapa bilok Ca? Ca-nya adalah 2. Biar 2 dengan min 2 jadinya 0. Oke, sekarang Ibu akan bedakan. Berapa bilok Ca dalam CaO? 2. Berapa bilok O di dalam CaO adalah min 2. Berapa bilok CaO? 0. Berapa bilok CO2? 0. Berapa bilok C di dalam CO2? 4. Berapa bilok O2 di dalam CO2? Min 4. Kalau ditanya, berapa bilok C? 0. Karena Ibu nggak bilang di dalam CO2. Berarti berapa bilok C? Berapa bilok C? 0. Ya nak ya. Tapi kalau Ibu bilang berapa bilok C di dalam CO2? Jawabannya 4. Berapa bilok CO2? 0. Berapa bilok O2 di dalam CO2? Min 4. Oke, kita lanjutkan. HNO3. Berapa biloknya? 0. Oke, ini ada 3 unsur ya. Nah, kita mulai dari mana? HO dulu. Yang di tengah jangan dihiraukan dulu. O berapa tadi di dalam senyawa? Min 2. Ada 3 jadi min 6. H berapa? H1. Nah, totalnya harus berapa? 0. Berarti min 6, 1 di sini harus berapa? 5. Berarti berapa bilok H dalam HNO3? 1. N dalam HNO3? 5. O dalam HNO3? Min 6. Oke, kita lanjutkan yang ini. Ini biloknya terakhirnya muatannya min. Berarti CO3 min. Berapa bilok totalnya? Min 1. Ini berapa? Min 2 kali 3 min 6. Ini berapa nak? 5. Kenapa 5? Karena min 6, ini 5, sisanya harus min 1. Jadi ini harus 5. Lanjut yang sini. Min 1. Ini berapa nak? Min 8. Min 2 ada 4, min 8. Sisanya harus min 1, berarti CR-nya berapa nak? Positif 7. Positif 7, min 8, sisanya min 1. Oke, kita mau menentukan sebuah reaksi, apakah reaksi ini redoks, maksudnya ada reaksi oksidasi reduksi atau tidak.
kita lihat ya. Sama seperti tadi, kita mau lihat oksidasi atau reduksi berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi. Kita tentukan dulu sama seperti tadi. O, ini kan, ini ditambah, berarti satu-satu ya. Ini O, ini min 8. Tahu min 8? Min 2 kali 4 ya. C-nya itu 2. Total semuanya 0, maka di sini 6. 2, 6, min 8. I itu min 1, nah K-nya berarti 1. CUI, I itu min 1, berarti CU-nya adalah 1, biar semuanya 0 ya. I2, ayo bilog I2 adalah 0. Kemudian ini K2SO4, O-nya dulu yang ditentukan. O-nya min 2 kali 4, min 8. K-nya ada 2, berarti 2, berarti S-nya adalah 6. Oke, sudah kita tentukan semua bilognya. Maka kita mau lihat mana yang bilangan oksidasinya naik, mana yang bilangan oksidasinya turun. Kita hubungkan sesama unsurnya. Kita lihat Cu yang ini dari 2, Cu yang ini 1 ya. Oke, lawannya ditanda panah ya nak ya. Oke, lihat Cu ini 2, ini 1, turun dia. Oke, S-nya 6, S 11 ini 6. Oh, dia nggak turun. Berarti nggak turun, nggak naik, bukan oksidasi reduksi. Cari lagi yang dia turun atau naik. Yang ini turun, namanya reduksi. Cari yang naik nak. Mana yang naik? Oke, ini I. Nih, lihat I. I itu dari min 1 ke 0. Naik. Nah, ini namanya oksidasi. Oke, jadi kalian bisa tentukan mana reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah dari ini CuSO4 menjadi CuI. Apa reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi adalah dari Ki menjadi I2. Oke, itu cara menentukan reaksi redoks berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi. Seperti kemarin kita tentukan oksidator. Kemarin gimana menentukan oksidator? Cari reaksi reduksi yang paling depannya, CuSO4. Apa reaksi zat reduktornya? Lihat ya, zat ini kalau reduktor. Apa itu reduktor? Mana reduktornya? Cari oksidasi, lihat depannya. Oke. Oke anak-anak, itu bagaimana kita menentukan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi. Ya, berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian kalian juga bisa tentukan mana oksidatornya dan mana reduktornya. Oke anak-anak, itu tadi pelajaran kita di minggu ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Yang belum dipahami atau belum mengerti, boleh ditanyakan via WA dengan Ibu. Oke, kita ketemu di minggu depan dengan penyetaraan reaksi redoks. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.